Maka ada beberapa penghasilan dan beberapa pendapatan serta jual beli yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah jual beli anjing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pendapatan yang didapatkan, uang yang didapatkan dari jual beli anjing. Kemudian adalah upah dan pendapatan yang didapatkan dari melacur. Maka uang yang didapatkan adalah uang yang haram. Kemudian yang ketiga adalah uang yang didapatkan atau penghasilan dan pendapatan yang didapatkan dari berdukun, menjadi dukun. Dukun maksudnya adalah dukun tukang ramal, bukan dukun pijat, bukan dukun bayi, dukun tukang ramal, tukang santet dan semisalnya. Karena nyangkat orang maka dia mendapatkan fee, kalau dia meramal nasib orang maka dia mendapatkan harta. Karena orang minta diramal dengan kirim SMS dan dia telah kerjasama dengan Telkomsel dan yang lainnya, maka dia dapat uang dari hasil meramal dan menebak masa depan. Maka ini adalah penghasilan dan pendapatan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kemudian yang dilarang oleh Nabi berikutnya adalah uang atau pendapatan yang didapatkan dari hasil jual beli kucing Persia atau semisalnya. Kemudian di antara yang Nabi larang dalam hadis adalah pendapatan yang didapatkan dari berprofesi sebagai tukang bekam. Ini tentang uang yang didapat dari tukang bekam, maka terdapat hadis yang membolehkan dan terdapat hadis yang melarang. Di antara kesimpulan yang cukup bagus dalam masalah ini adalah membedakan antara mematok harga dan sukarela. Hadis yang melarang upah tukang bekam, ini kesimpulan sebagian ulama dan saya lihat ini kesimpulan yang bagus. Yang melarang adalah yang matok harga. Adapun hadis yang menunjukkan bolehnya memberikan sesuatu kepada tukang bekam adalah ya sekedar pemberian. Ketika dia ngasih, ketika yang dibekam itu ngasih, maka bisa diterima. Kemudian di antara yang dilarang oleh Nabi dalam hadis adalah jual beli khamar, uang yang didapatkan dari jual berbintang atau yang lainnya, topi miring atau semisalnya. Dan khamar ternyata sangat merebak di tempat kita. Bukti kalau khamar adalah satu hal yang merebak dan satu hal yang sangat bermasyarakat dan satu hal yang sangat familiar di sekeliling kita adalah penjual bensin eceran. Penjual bensin eceran itu pakai botol. Nah, itu botol khamar ini. Saya pernah lihat ternyata itu adalah yang modelnya ada kepalanya itu. Ternyata adalah khamar itu topi miring. Dan itu di mana-mana. Lain kalau kita jalan-jalan ke Bantul, tuh sedikit orang jualan bensin eceran pakai botol-botol yang umum ada di Sleman dan Jogja di Kodia. Kalau di Bantul orang jual bensin eceran pakai apa? Apa Jo? Yang saya lihat di jalan Samas gitu, rata-rata orang jualan pakai Brijen.
Tapi kalau di Sleman, di Kocia, itu Masya Allah ternyata banyak sekali kayak gitu ternyata. Dan itu adalah total khamr. Berarti mas konsumennya banyak sekali, bisa sampai kemana-mana. Kemudian di antara yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jual beli dan pendapatan yang didapatkan dari memperdagangkan hal-hal yang diharamkan untuk dikonsumsi. Misalnya jual beli bangkai, jual beli babi, ya, makanya adalah bangkai babi, itu satu hal yang haram untuk dikonsumsi, maka memperjualbelikannya adalah satu hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau secara khusus juga terdapat dalil yang menunjukkan larangan jual beli bangkai. Kemudian di antara jual beli yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jual beli patung. Apalagi jika patung tersebut adalah patung berhala, patung Buddha. Tapi di Kasongan yang bikin patung Buddha itu orang Islam juga. Ke arah Magelang, guru jalan banyak patung Buddha, patung ini bikin orang Islam. Yang bikin dan yang jual orang Islam. Yang dijual apa? Patung berhala. Maka ini diantara satu hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memperjual belikan patung, apalagi jika patung tersebut adalah patung sesembahan yang orang membelinya untuk ditaruh di rumah untuk disembah. Kemudian di antara pendapatan yang diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjual orang merdeka. Menjual orang merdeka. Dan ini bukan hanya ada di masa silam, di masa sekarang itu juga ada. Dengan nama apa? Traffic apa? Trafficking. Ya, jual beli orang merdeka. Nah, boleh jadi itu anak-anak, ya, atau boleh jadi perempuan. Ya, maka kemudian dijual kepada pihak-pihak tertentu untuk kemudian maksud-maksud tertentu. Makanya makanya dengan perbudakan, ya, dengan perbudakan. Ini adalah jual beli, memperdagangkan orang merdeka. Dan satu hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan uang yang didapatkan adalah uang yang tidak halal, adalah uang yang haram. Kemudian di antara yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jual beli sperma hewan pejantan. Ya, jual beli sperma hewan pejantan, dan ini marak dan banyak di kampung. Ya, orang tidak punya sapi pejantan, maka dia pinjam kepada tetangga yang punya dan dibawa selama beberapa hari dengan tujuan supaya pejantan ini mau mengawini sapi betina yang ada di rumahnya dan jadi peliharaannya. Nah, maka kemudian ada uang sewa namanya. Maka uang sewa ini adalah jual beli sperma hewan pejantan, dan ini adalah satu hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun para ulama menjelaskan bahasanya hal ini dilarang karena tidak jelas dan tidak terukur barang yang diperjualbelikan. Itu sperma berapa mili, itu tidak terukur. Oleh karena itu maka jika spermanya itu kadarnya terukur, maka insya Allah hukumnya boleh. Ya, semisal inseminasi buatan, itu sudah ada satu paket ini sekian cc, ini harganya sekian,
maka ini terukur, ya, maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian di antara penghasilan dan jual beli yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jual beli memperjualbelikan sisa air yang bersisa. Maka seorang itu punya sumur yang airnya berlimpah, ya, kemudian kebutuhan juga dia terpenuhi, ya, kebutuhan air rumah ini terpenuhi, ada tetangganya yang kekurangan air, ya, maka dia tidak mau dan tidak merelakan tetangganya ngambil air, padahal ini tidak mengurangi jatahnya. Lain kalau mengurangi jatahnya, ya, kemudian jadi habis, karena orang lain pada ngambil, padahal tidak mengurangi jatahnya, maka dia tidak mau orang ambil air yang berlebih yang ada di rumahnya, yang ada di sumurnya, yang ada di mata air, mungkin misalnya ada di kebunnya, kecuali dengan membayar uang tertentu sejumlah dengan kadar besaran tertentu. Maka ini adalah satu hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga memperjualbelikan padang rumput, ya. Maka ada satu padang rumput milik umum, ya, milik umum, tidak ada yang punya, tidak ada person tertentu yang memilikinya, ya. Kalau ada orang yang sok berkuasa, kemudian dia mentang-mentang dan bergaya, ya, kalau mau bawa kambing ke padang rumput ini, ya, sehari bayar uang sewa sekian, ya. Padahal itu padang rumput umum, tidak ada yang punya, tidak ada yang punya tempat yang tidak bertuan, ya. Oh ya, mungkin milik negara lah, misalnya, bukan milik person tertentu. Yang memang milik negara dipersilakan untuk jadi padang rumput untuk orang-orang yang memiliki binatang ternak. Maka ini adalah jual beli yang terlarang. Kemudian di antara jual beli yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jual beli gharar, atau jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Dan ketidakjelasan di sini boleh jadi ketidakjelasan pada barang yang dibeli, kondisi barangnya ini tidak jelas. Contohnya yang pernah saya dengar ada di dunia HP, nah itu counter itu kadang ada beli, ada orang jual HP second satu karung sekian, tanpa diketahui kondisinya itu apa saja. Pokoknya macam-macam di karung ini, ada yang mati pet, ada yang rusak ringan, ada yang rusak berat. Ini harganya sekian satu karung, harganya sekian satu karung, isinya macam-macam. Tidak diketahui, pokoknya kalau mau beli ini karung ini dibongkar-bongkar, ya, punya total harga sekian. Meskipun penjual menjamin, ya, kalau ada tukang servis yang pandai, pintar, ya, bisa dipastikan untung, ya, karena ya, dia meskipun dia memberikan jaminan untung, namun di sini terdapat gharar pada barang yang diperjualbelikan, tidak diketahui. Pokoknya satu karung macam-macam, ya, mereknya macam-macam, modelnya macam-macam, dari model yang paling kuno sampai mungkin model terbaru dengan tingkatan kerusakan yang macam-macam, tertutup, ya. Maka jual beli gharar ini kalau dalam bahasa tempat kita adalah seperti membeli kucing dalam karung. Ini jual beli kucing itu masalah, di dalam karung masalah yang lain.
Yang kedua adalah boleh jadi orang ketidakjelasan itu pada alat pembayaran. Jadi pada alat pembayaran. Contohnya, aku beli barang milikmu tersebut dengan semua uang yang ada di sakuku. Gimana? Setuju apa enggak? Mau apa enggak? Jadi tak beli dengan uang yang ada di sakuku. Dan dia nggak tahu uang di sakunya ini ada berapa. Si pemilik bank nggak tahu uang di saku saya itu ada berapa, ada 100 rupiah, atau 1.000, 5.000 atau 100.000. Sehingga disepakati jual beli dengan uang yang ada di kantong saya. Maka ini jual beli gharar yang tidak diketahui harganya, tidak diketahui nilai dari alat pembayaran. Oke, ini jual beli gharar. Ini adalah satu hal yang terlarang. Lalu bagaimanakah hukum jika orang jual beli di kaki lima, pecel lele langsung masuk dan dia tidak tahu harga? Nanti mau dihargai berapa? Udah lapar ya tinggal langsung parkir, masuk, bu pecel lele 2 misalnya, karena ada uang misalnya. Es teh 1, es jeruk 1. Ini tahu mau dihargai berapa? Di situ juga harga tidak terpampang. Kalau harga terpampang ya sudah itu ada dilihat, berarti alat pembayaran atau harga diketahui. Mau berapa uang yang didapatkan dan berapa uang yang harus diserahkan diketahui. Kalau tadi tidak diketahui, mau berapa uang yang saya serahkan saya nggak tahu. Dia mau dapat uang berapa, dan juga dia tidak tahu nilai uang yang ada di kantong saya. Dan saya juga nggak hafal berapa uang yang ada di kantong saya. Bagaimana dengan jual beli di pecel lele atau semisalnya, dengan catatan tidak harga tidak terpampang di sana. Kalau harga terpampang mungkin ada tertulis dengan besar atau pakai pakai kertas yang diedarkan, di sana ada daftar harga, maka tidak masalah. Bagaimana kalau itu tidak ada? Maka kondisi semacam ini adalah kondisi yang diperselisihkan ulama, dan pendapat yang benar dalam masalah ini seperti yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, berkatakan jika seorang itu mengadakan transaksi jual beli dengan perjanjian saya beli dengan harga pasar, dengan harga umum, harga standar, kan berkatakan hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Terlebih lagi jika dia adalah orang yang memang terpercaya tidak menaikkan harga dan harganya adalah harga yang umum yang berlaku di masyarakat, maka jawabannya orang jual beli, orang beli makanan di kaki lima langsung masuk dan makan, maka orang ini mengadakan transaksi dengan penjual dengan niatan saja, niatan si pembeli saya akan beli dengan harga standar, dengan harga umumnya pecel lele berapa ya di sini dan penjual juga menjualnya dengan harga pasaran, maka hal ini diperbolehkan. Namun jika penjual itu tidak menjual dengan harga pasaran, dia wajib masih tahu biar tidak terjadi gharar, karena ada acara besar,
ya, maka misalnya ada acara orang banyak, ada muktamar misalnya di UMJ kemarin misalnya, maka banyak penjual pecel lele dadaan. Ya. Dan harganya lain daripada harga umum. Ya, harganya lain daripada harga umum. Ya. Pecel lele pas nasi berapa biasanya? Standar di tempat kita pas nasi pasal 5.000. Enggak? 7. Hah? 7. 6, 7, enggak sampai 8 loh. Hah? Berapa lokasi? Sebagian tempat berapa? Tapi umumnya 7 ya? Rata-rata 7 ya, maka saya dengar katanya waktu di arena muktamar pecel lele 10.000 ya. 10.000, maka ini harus diberitahukan. Ini enggak standar. Nah, demikian pula jika seorang itu berada di tempat-tempat yang dimungkinkan di sana harga penjualan itu bukan harga standar, wajib tanya terlebih dahulu baru mengadakan transaksi jual beli. Orang berada di tempat-tempat wisata, di terminal, tidak boleh makan, tidak boleh tanya dulu. Ini nasi plus telur berapa bu? Kalau pakai telur berapa? Baru dia beli. Jangan sampai kemudian tiba-tiba nasi plus telur 20.000 misalnya. Ada kaget, wah, masa ya di sini itu 20.000. Sehingga akhirnya ya gelomburi, akhirnya menyesal di belakang. Ya, karena di tempat-tempat semacam ini, tempat wisata, tempat-tempat keramaian, di terminal, apalagi di bandara, wah ini harganya adalah harga selangit, ya, maka tidak boleh makan begitu saja tanpa tanya. Maka ini roh, maka ini jual beli yang saja jual beli roh, jual beli yang di sana ada ketidakjelasan, yaitu ketidakjelasan pada harga. Namun jika itu adalah di tempat-tempat umum yang di situ bisa dipastikan harga yang berlaku adalah harga umumnya, maka orang boleh masuk, kemudian langsung pesan dan makan, dan setelah itu bayar sebagaimana harga umum. Kemudian di antara jual beli yang dilarang dan penghasilan dilarang oleh Nabi SAW adalah jual beli buah-buahan atau hasil pertanian sebelum layak untuk dikonsumsi, alias masih muda. Kalau bahasa di tempat kita namanya ijon. Maka jual beli ijon itu terlarang jika bentuknya adalah masih dalam kondisi muda, dibeli namun baru dipanen setelah layak dikonsumsi. Itu jual beli yang terlarang. Tapi jika membeli buah-buahan atau hasil pertanian yang dalam masanya masih hijau dan langsung dipetik saat itu juga, maka tidak mengapa. Jadi orang beli mangga muda, masih muda, namun tidak dengan sistem ijon. Kalau ijon itu nanti baru dipanen ya setelah matangnya. Maka begitu beli kemudian langsung dipetiki, maka ini tidak termasuk dalam larangan. Yang termasuk dalam larangan adalah belum layak untuk dikonsumsi, dibeli sekarang, transaksi sekarang, ngambil barangnya nanti. Itu yang dilarang. Kemudian di antara jual beli yang terlarang adalah menjual beli barang makanan sebelum terjadi serah terima. Dan pendapat yang paling kuat, selain makanan juga dikiaskan, disamakan dengan makanan. Maka di antara jual beli yang terlarang adalah jual beli barang padahal si penjual itu kulaan dan dia belum serah terima dengan pemilik pertama.
dan belum ada serah terima dengan pemilik pertama. Ini adalah di satu hal yang terlarang karena jual beli semacam ini adalah jual beli yang menyebabkan karena dalam Islam terdapat prinsip bahwasanya orang itu berhak mendapatkan keuntungan sebagai kompensasi dari kesiapan menanggung kerugian. Ini kaidah ya, dalam hukum fikih muamalah. Ya, di antara kaidah penting dalam hukum ekonomi, ya, dalam permasalahan ekonomi adalah kaidah keuntungan itu hanya diberikan dan menjadi hak orang yang siap menanggung kerugian. Ini keuntungan sah, keuntungan legal dalam Islam jika ya, penjual itu memiliki kesiapan untuk tidak menanggung kemungkinan rugi, maka dia berhak atas keuntungan. Ya. Dan ini kaidah ini adalah sabda Nabi SAW, adalah teks hadis Nabi SAW yang bunyinya dalam bahasa Arab al-kharaju bil-doman. Al-kharaju bil-doman, yang terjemahnya tadi al-kharaj, yaitu hak untuk mendapatkan keuntungan, adalah bil-doman, adalah kompensasi dari kesiapan menanggung kerugian. Maka siapa yang punya kewajiban menanggung kerugian, itulah orang yang berhak mendapatkan keuntungan. Dan hal ini tidak berlaku jika jual belinya sepanjang tadi. Jual beli barang sebelum terjadi serah terima. Maka di sini penjual itu tidak memiliki kemungkinan untuk rugi, sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan. Saya jual barang, barang saya kulaan dari si A, tak jual ke Pak Taib, dan barangnya masih di tempatnya si A, barangnya masih di tempat si A, belum jadi tanggung jawab. Maka karena masih di tempat si A, tempat saya kulaan, maka itu menjadi tanggung jawab si A. Kok ternyata selama disimpan kok kemudian kehujanan, rusak, si A harus ganti. Si A ya kewajiban untuk ganti. Yang ganti siapa? Si A. Saya tidak terkena kewajiban. Maka kemudian kemudian belum ada serah terima, kemudian si A menyerahkan barang tersebut pada taib. Maka saya terbebas dari kemungkinan rugi. Saya terbebas dari kemungkinan untuk rugi ketika barang ini rusak di tempat Pak Taib, di tempat si A yang nanggung. Habis itu kemudian si A serah terima sama Pak Taib, ya sudah. Setelah terjadi serah terima, ya ini jadi tanggung jawab Pak Taib. Rusak di jalan, ya urusan dia. Saya kipas-kipas. Saya terbebas dari kemungkinan rugi. Maka ini jual beli semacam ini terlarang. Kenapa terlarang? Karena menyelisih kaidah keuntungan. Kaidah keuntungan dalam transaksi jual beli dalam Islam. Keuntungan adalah hak sah yang legal bagi orang yang menanggung kemungkinan untuk rugi. Lain kalau barang itu dari tempat si A sudah saya pindahkan ke tempat saya, maka saya menanggung kemungkinan rugi atas barang ini. Boleh jadi rusak karena kehujanan, rusak
karena dicuri uang, ya saya rugi. Dan saya jual pada Pak KR, ya, maka saya berhak atas keuntungan dari jual beli barang ini, karena keuntungan yang saya dapatkan dari kompensasi dari tanggung jawab menanggung kerugian yang mungkin terjadi seandainya terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki dan diinginkan. Namun yang dimaksud dengan serah terima barang apa bentuknya, ya, maka jawabannya adalah tergantung konsensus masyarakat. Maka ini berbeda-beda tergantung perbedaan barangnya dan perbedaan zaman. Maka untuk rumah boleh jadi sudah dinyatakan telah terjadi serah terima dengan serah terima kunci. Dikunci rumahnya, maka kunci rumah diserahkan, maka telah terjadi serah terima rumah. Lain kalau barang tersebut adalah barang yang ringan, ya, maka serah terima terjadi dengan pemindahan barang dari tempat si A ke tempat saya. Itu barang-barang yang mungkin untuk dipindahkan. Maka bentuk serah terimanya, satu barang ini kita katakan telah terjadi serah terima mengikuti urf atau tradisi dan kesepakatan masyarakat setempat untuk barang-barang semacam ini. Kapankah dikatakan telah terjadi serah terima? Ini kapankah telah terjadi pemindahan bukan hak milik sudah berpindah dengan sebab transaksi. Dengan transaksi hak milik sudah berpindah. Namun yang belum berpindah adalah tanggung jawab atas kerusakan. Maka jika semacam ini sudah dinilai telah terjadi pemindahan tanggung jawab perusahaan, sehingga si A itu nggak perlu merawat, itu bukan tanggung jawab saya. Dia sudah tidak lagi punya kewajiban merawat. Ini sudah bukan tanggung jawab saya untuk merawat. Nah, dan tanggung jawab yang beli. Maka ketika menurut tradisi masyarakat setempat, ya, maka si A merasa dengan semacam ini sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab dia, ya sudah, maka itu berarti telah terjadi serah terima barang. Kemudian di antara jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW adalah menjual atas jualan saudaranya. Ini sulit untuk diterjemahkan. Menjual atas penjualan saudaranya, ini sangat sulit untuk diterjemahkan. Harus dijelaskan. Yang dimaksud dengan menjual atas jualan saudaranya adalah ketika orang mengadakan transaksi jual beli, dan transaksi jual beli tersebut menggunakan khiyar syarat, menggunakan perjanjian, ya, jika selama 3 hari tidak ada keluhan, ya sudah, ya, berarti, ya, maka masih bisa dipikir. Kalau 3 hari tersebut kok ternyata berubah pikiran, ya boleh dibatalkan. Maka ada orang jual beli, ya, jual beli barang, dan jual belinya apa? Memakai perjanjian. Ini silahkan dibawa dan silahkan mulai dipakai. Ya, jika ternyata cocok Anda dengan barang saya, selama 3 hari Anda tidak membatalkan, sudah selesai. Tapi kalau ternyata Anda tidak cocok dengan barang saya, maka, ya, 3 hari bisa dibatalkan. Maka ada perjanjian semacam ini. Nggak tahu masih ada model semacam ini di zaman kita atau sudah tidak ada. Saya nggak tahu pasti. Mungkin ada yang punya info tentang masalah ini. Masih ada jual beli, ya, itu ada dalam Islam dan dibenarkan adanya jual beli bersyarat.
Ya, tiga hari tidak dibatalkan, berarti terus. Nah, selama rentang 3 hari dibatalkan maka bisa dibatalkan. Ya, jadi nggak apa-apa kalau dikembalikan, barang dikembalikan. Nah, ketika ada orang mengadakan transaksi semacam ini, maka saya datang kepada pembeli dan mengatakan, kembalikan saja. Ini, saya punya barang yang lebih bagus, harga lebih murah. Sama ini, kualitasnya lebih hebat punya saya. Ini kualitas nomor 2 yang tempat saya, kualitas nomor 1. Itu harganya 150.000, saya beli jual 100.000. Dan kembalikan saja, beli saja barang saya. Ini namanya menjual atas jualan saudaranya. Tidak boleh. Ya, ada semacam ini tolak. Kemudian jual beli, di antara jual beli yang Nabi larang adalah jual beli najis. Ini kalau tulisan Arabnya non jim dan shin tebal. Kalau ditulis Latin ya NAJASJ, najas. Adalah jual beli orang yang pura-pura menawar, bukan untuk membeli namun untuk menjerumuskan. Maka ada 2 orang yang sedang tawar menawar, datanglah saya sebagai pihak ketiga. Ya sudah, kalau enggak mau ini saya, dia enggak mau 10.000, udah untuk saya belakang tak beli 11.000. Dia tak beli 11.000. Dia enggak mau ini tadi dalam total ini minta 9.000, penjual tetap 10.000. Nah, kalau saya masuk, udah kalau dia enggak mau, ya enggak mau 10.000, tak, saya saja yang beli. Saya beli. Bahkan saya berani beli 11.000. Dan saya datang di sini tidak bertujuan untuk membeli. Tidak bertujuan untuk membeli. Tujuan saya adalah menjumuskan si pembeli agar akhirnya dia semula ngotot mau turun 9.000, ya akhirnya ya sudahlah, tak beli 10.000. Padahal itu harga barang tersebut cuma 8.000 misalnya. Maka saya masuk pura-pura menawar 11.000, tujuannya agar si pembeli ini tadi mau membeli dengan harga 10.000 yang diminta oleh penjual, atau bahkan jadi 10.500 karena gara-gara saya masuk dan mengatakan saya berani membeli 11.000. Iya, betul. Dolok. Dalam jual beli obat ada namanya orang dolok, ya, yang pura-pura nawar atau ya pura-pura pincang dan terus dikasih diolesin betul langsung sembuh, wah ampuh gitu, padahal sudah disandiwara sama si pedagangnya. Ya, maka orang yang menawar bukan tujuan untuk membeli. Nah, maka ini bedanya jual beli najas dengan jual beli lelang. Lelang yang dibolehkan. Dalam lelang orang menawar untuk memang membeli. Kalau dia menawarnya cuma bohong-bohongan, maka najas. Bukan jual beli lelang. Syarat lelang adalah orang itu menawar memang dia bermaksud untuk membelinya. Kalau dia nawar cuma untuk pura-pura nawar, ya, dia kayaknya rame lah misalnya, ada yang nawar-nawar, maka itu tidak lagi masuk jual beli lelang, namun jual beli najas. Bedanya di sini. Apa maksud si penawar dan apa motif dan tujuannya? Kemudian di antara jual beli yang Nabi larang adalah jual beli yang ada dalam hadis. Larangannya dalam hadis adalah jual beli namanya tasriyah. Ini tulisan Arabnya tasriyah, tak marbutoh. Kalau ditulis Latin ya mungkin TASHRIH, tasriyah.
Ya, tasriyah itu adalah ada seorang punya hewan yang bersusu, mungkin kambing perah atau sapi perah. Ya. Maka selama beberapa hari tidak dia perah. Selama beberapa hari tidak dia perah. Misalnya 3 hari dibiarkan nggak perah, maka kemudian nampaklah di bubuk isinya kayaknya susunya banyak sekali, lain daripada yang lain. Ya. Setelah 3 hari tidak pernah dia perah, dia bawa ke pasar. Maka orang kira, wah ini, dia kira ini adalah spesies khusus. Dia kira ini sapi perah unggulan lain daripada yang lain. Wah ini banyak sekali susunya. Ternyata setelah sampai rumah dibeli, sampai rumah diperah, ternyata biasa saja. Maka ini namanya jual beli tasriyah. Namanya disebut dalam hadis bahasa Arabnya tasriyah. Dan jual beli tasriyah semacam ini sah atau tidak tergantung si pembeli setelah tahu rela atau tidak. Kalau sebelumnya sudah nggak apa-apa, itu hidup sedekah ya. Sudah. Tapi kalau tidak rela dan dia tahu siapa penjualnya, maka Nabi mengizinkan dia untuk membatalkan transaksi, pulangkan. Sedangkan susu yang terlanjur telah diperah itu Nabi perintahkan untuk diganti dengan 1 mud kurma atau 1 sok kurma, berarti ya 2,5 kilo kurma atau harga yang serupa dengan itu. Nabi bolehkan jika tidak terima, sapi dipulangkan, sedangkan yang telah terlanjur terperah diganti dengan kurma dengan kadar 1 sok. Ya, 1 sok itu sama dengan kadar zakatul fitri, ya kurang lebih ya kurma 2,5 kg atau 3 kg ya, atau seharga itu. Demikian pula di antara ya, yang terakhir, ya, di antara hal yang Nabi larang dalam jual beli adalah menipu dalam jual beli. Sebagaimana satu hari Nabi inspeksi mendadak di pasar, ada orang jualan gandum, ya, ada orang jualan gandum, terus kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam tumpuan gandum, ternyata di bawah Nabi ketemu basah-basah. Maka Nabi bertanya kepada penjual, apa ini basah-basah? Wahai Nabi, semalam itu kehujanan. Dan Nabi SAW mengatakan, kenapa tidak engkau taruh di atas? Nampak di atas gandumnya gandum kering. Setelah masuk, ternyata bawahnya gandum kehujanan. Kenapa enggak kau taruh di atas? Disendirikan, ini gandum kering harganya sekian, gandum kehujanan harganya sekian. Kenapa enggak kau taruh di atas? Kemudian Nabi mengatakan, man khosya falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia bukanlah umatku. Dan ini banyak dipraktekkan oleh penjual buah di tempat kita. Kalau orang jual beli salak, maka yang atas itu salak yang manis, bawahnya salah yang mungkin busuk atau mungkin sepet-sepet, itu agak-agak bawah. Maka mau dicipin, kita terus kalau nggak percaya manis bu, dicipin manis. Kalau ditaruh di atas salah yang manis misalnya. Namun setelah benar-benar beli, diambilkan yang sepet-sepet, terus mau busuk-busuk, nah itu yang dikasihkan. Dan sebagian penjual buah itu lebih cerdas lagi. Pembelinya sudah milih sendiri yang bagus-bagus, kemudian ditaruh mungkin di wadah, kemudian mau diplastik, pas mau diplastik itu ditukar.
Sebagai kecerdasan para penjual buah. Pas ketika mau di plastikin, maka dia ngambil posisi di tempat tertentu. Maka yang semuanya bagus-bagus dipilih oleh pembeli tadi, sebagiannya ditukari yang jelek, yang nggak manis misalnya. Maka ini adalah tipuan dalam jual beli, dan ini adalah suatu hal yang terlarang dan menyebabkan tidak berkahnya uang yang didapatkan. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.